Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kita sering mendengar beberapa kisah Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat. Kita saat ini akan mengkaji beberapa riwayat hadis berkisah tentang hubungan komunikasi Rasulullah SAW dengan para sahabat yang unik ya, yang tidak populer mungkin bagi kita, yaitu para Badui atau orang biasa kenal dengan istilah A'rabi. Ternyata ada sekian hadis Rasulullah tersebar dalam beberapa kitab hadis merekam komunikasi dialog Rasulullah SAW dengan para A'rabi ini. Yang mungkin populer kita dengar cerita tentang seorang Arab Badui kencing di teras Masjid Nabawi. Ada lagi cerita seorang Arab Badui yang minta bertanya tentang apa itu, kapan itu kiamat datang dan seterusnya. Kita dari sini bisa mengambil suatu hikmah, suatu pelajaran yang berharga bahwa Rasulullah selalu mengedepankan rasa kasih sayang, empati, dan simpatik bahkan kepada para sahabatnya, dan juga tidak jauh beda dengan yang lain adalah dengan para sahabat yang Badui ini. Ada beberapa kisah yang bisa kita rekam. Salah satunya nanti saya sampaikan, ada riwayat dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi diceritakan di sini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh ya, informasi juga bahwa sering juga kita mendengar bahwa Rasul itu punya banyak pembantu. Satu diantaranya yang paling masyhur adalah sahabat Anas bin Malik. Dalam catatan sejarah sirah Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga termasuk bagian dari orang yang ada di sekitar Rasul. Ya, kalau dikatakan sebagai maulanya Rasulullah, khususnya terkait dengan pengamanan diri Rasulullah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau orang sekarang bilangnya ya koordinator pas pampresnya Rasulullah SAW. Masyhur karena dia juga seorang panglima perang. Diceritakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Ja'an Nabi SAW Arabiyun. Suatu saat datang seorang Arab Badui, Arab kampung. Arabi beda dengan kata Arabi. Kalau Arabi itu orang yang berkebangsaan Arab, tapi kalau Arabi adalah orang Arab yang tinggal di kawasan pedesaan, kawasan lembah jauh dari perkotaan. Seorang Arabi ini, Badui ini datang dan bertanya kepada Rasul, "Ya Nabi Allah, alimni kalaman aquluhu." Ya Allah, ya Rasulullah, ajari aku satu ucapan, satu, kalau orang santri bilangnya satu wirid, satu zikir yang itu akan aku selalu lakukan wirid itu. Kalau orang santri namanya tradisi ijazah. Jadi ijazah itu, minta ijazah kepada kiai itu dalilnya ya diantaranya hadisnya orang-orang Badui seperti ini, datang kepada Rasul kemudian Gusti nyuwun wiridan Gusti. Kalau kita biasanya ijazahnya identik dengan pesugihan ya, minta padang rizki, minta jodohnya segera dapat dan seterusnya. Ya, ternyata ada tradisi seperti itu di masa Rasulullah. Orang ini minta wiridan, minta ijazah. Kemudian Rasul mengatakan gini, "Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim." Ya, Rasul kasih wiridan karena yang diminta adalah wiridan, zikir, maka Rasul kasih ini yang mungkin orang kita populer dengan istilah ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di versi yang lainnya seperti itu. Kalau dalam versinya Imam Ahmad dan Imam Muslim, di sini dikatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim.
Karena yang paling populer itu malah la haula wala quwata illa billahil azizil azim. Karena dalam catatan Imam Bazzar itu dikatakan yang paling populer itu malah ini, yang paling populer itu dalam lisan-lisan kita ketika kita berzikir itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi ternyata dalam catatan Imam Bazzar itu tidak populer dalam hadis. Hadis diantaranya muncul dengan redaksi la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Secara umum bicara soal bagaimana mengesahkan Allah, ya, memuliakan Allah, mengagungkan asma Allah dan seterusnya. Kalau kita dalam cerita ini sebagai santri ketika dikasih ijazah sudah qabiltu, sami'na wa ata'na, dikasih wiridan seperti itu selesai. Nah, ini beda kalau orang Badui. Dia kemudian berkata gini, ya Rasulullah, haula'i li rabbi famali. Nah, ini kalau orang pesantren biasanya ini orang kurang adab, suul adab ini. Sudah dikasih wiridan tapi malah masih masih nawar orang bilang kita itu. Dia mengatakan gini, ya Rasulullah, itu zikir, itu wirid semuanya kan hanya untuk Allah. Tauhid, ya kan, mengagungkan nama Allah, mengesahkan nama Allah, itu kan semuanya untuk Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkata, itu semuanya untuk Allah. Lah untuk aku apa? Lah untuk aku apa itu? Ini kan kita sering seperti itu. Dikasih wiridan, sementing maca Quran sing akeh. Lah aku ki njaluk padangi rezeki, cepak jodone kok malah dadak minta itu. Nah, ternyata Rasul juga merespon, oh yang kamu minta itu yang seperti itu. Kemudian Rasul berkata, kalau gitu kamu berdoa ini, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Udah, kalau gitu doamu ini aja, wiridmu ini aja. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, berilah aku petunjuk, dan berikanlah aku rizki, dan afiahkan diriku. Mungkin ini semirip dengan doa zikir ya, yang kita baca ketika julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud itu ya, Rabbil firli warhamni wajiburni wahdini wa'afini wa'fu anni dan seterusnya itu. Jadi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa satu, orang minta doa, orang minta zikir yang tidak hanya berorientasi pada aspek memuji Allah, memuliakan asma Allah, tapi juga kepentingan diri kita, itu dibolehkan oleh agama. Jadi kalau jenengan sowan ke kiai, sowan kepada ulama, kemudian minta ijazah biar segera dapat jodoh, itu boleh-boleh saja. Itu kalau dalam bahasa kita, itu ya sunnah Rasulullah SAW. Baik, nah, nanti kasih ijazah diamalkan dan seterusnya. Yang kedua, bahwa meminta kepada Allah dengan orientasi kebutuhan diri kita di dunia itu juga dibolehkan. Meskipun oleh beberapa ulama yang khawas itu menjadi catatan, seakan-akan Allah itu tidak tahu, seakan-akan kalau kita minta seperti itu Allah itu tidak tahu kebutuhan kita. Padahal Allah sangat tahu, bahkan lebih tahu daripada kita tentang kebutuhan kita sendiri. Maka biasanya para ulama itu mengajarkan, buka aja dalam literatur di pesantren, tradisi orang doa itu punya pakemnya. Satu itu membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah dan seterusnya. Kemudian baca sholawat munjiat atau sholawat apapun menjadi bagian dari muqaddimah pertama setelah hamdalah. Kemudian yang ketiga adalah doa sesuai dengan permintaan kita, yang biasanya kebanyakan as'alukanya itu, ya Allah aku mohon ini sampai tidak tahu yang dimohonkan yang mana yang paling diinginkan itu. Kemudian ditutup dengan sholawat dan kemudian tasbih. Itu standar pakemnya orang doa itu seperti itu. Jadi pada prinsipnya apa yang kita lakukan ya mungkin sama persis dengan apa yang diinginkan oleh para orang-orang Badui saat itu ketika ketemu Rasul. Maunya yang praktis sekali. Ya kalau hanya sekedar muji kepada Allah sudah kita lakukan, tapi ini orientasi untuk kita, kebutuhan kita, maka doa kita yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan di sini. Ada lagi doa yang diijazahkan oleh Al-Imam Abdul Hasan Asyadili, pendiri tarekat Syadiliyah. Masyhur, ini seperti sejenis doa sapu jagat. Kalau sapu jagat kita itu kan doanya
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang semirip ini ada yang disampaikan oleh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma wasi'li rizki fi dunyaya wa la tushghilni bihi an ukhraya waj'alhu li aunan ala talabik wa arini wajhak. Ada 4 item, 4 tema, dan ini sapu jagat kalau kita terjemahkan. Nanti coba pertama, Allahumma wasi'li rizki fi dunyaya. Ya Allah, lapangkan, luaskan bagiku rizkiku di dunia. Sekarang saya bertanya, apa ada orang yang nggak mau doa seperti ini? Semuanya pengen rezeki dalam artian yang luas, secara material, kesehatan, kelapangan diri, keterbukaan, kenyamanan, ketentraman, semuanya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang sakinah, jomblo yang mendapatkan jodohnya, itu bagian dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta itu, Allahumma wasi'li rizki fi dunyaya. Tapi dengan catatan yang kedua, wala tushghilni bihi an ukhraya, dan janganlah kau sibukkan diriku ini dengan rizkiku yang kau lapangkan itu dari jauh dari akhiratku. Maka adunya mazratul akhirah. Jadi doanya Imam Syadzili ini sangat persis dengan orientasi kehidupan kita dunia akhirat, itu maunya hasanah semua. Lapangkan rizki dan jangan sibukkan aku jauh dari akhiratku karena rizki ini. Tapi tidak hanya itu, waj'alhu li aunan ala talabik, dan jadikanlah apa itu rizki ini bagiku penolong, jalan ya, yang menjadi wasilah untuk bisa mencari dirimu, mencari ridhomu ya Allah. Jadi ini menjadi sangat syariat sekali doanya Imam Syadzili ini. Satu sisi minta lapang rizki, saya kira tidak ada seorang hamba pun yang menolak ini. Tapi dengan sisi yang lain, jangan sampai terlena dari kehidupan akhiratnya. Kemudian jadikan rizki yang lapang itu menjadi wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini yang khasnya para sufi itu, kalau doa itu pasti merayu itu. Wa arini wajhak. Ya Allah, berikanlah aku bisa melihat dirimu nanti di akhirat. Tapi doanya para wali itu seakan-akan merendah tapi jaluknya neko-neko, itu khasnya para wali. Jadi banyak doa-doa seperti ini. Doanya Imam Syadzili dan juga populer oleh kiai-kiai kita ketika sholat ba'da maktubah itu diajarkan doa ini. Allahumma ja'al sayyiatina sayyati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasrati man abghata. Itu kan juga doanya orang merayu. Ya Allah, jadikanlah keburukanku ini adalah keburukan dari orang yang kau cintai. Kira-kira buruknya orang dicintai itu masih diampuni enggak? Ya pasti diampuni oleh Allah. Kesalahan apapun kalau itu yang melakukan adalah orang yang dicintai, masih akan dapat ampunan dari Allah. Wala taj'al hasanatina hasratiman abghata, dan janganlah jadikan kebaikan-kebaikan kami ini adalah kebaikan dari seperti orang-orang yang kau benci, yang kau murkai. Sebaik apapun di hadapan orang yang nggak suka, ya nggak akan ada harganya. Jadi ini khasnya para sufi. Para sufi kalau doa itu yang dicari itu adalah bagaimana Allah itu menikmati doa kita. Bukan seakan-akan kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sering kita rasakan. Jangan sekali-kali ketika kita berdoa kepada Allah seakan-akan kita mendikte Allah, seakan-akan Allah nggak tahu atas apa yang kita butuhkan. Tapi rayulah bahwa Allah itu yang maha tahu, dan yakinlah bahwa Allah itulah yang akan memenuhi kebutuhan kita lebih dari apa yang kita ekspektasikan itu sendiri. Maka selain adab dalam berdoa, juga harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.